Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pagi hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, Bapa, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan ucapan syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Kami boleh menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat keberadaan kami sampai hari ini. Pagi ini kami rindu mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Biar firman-Mu yang memberi kekuatan yang baru bagi kami. Firman-Mu yang membimbing, menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan, kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita masih boleh bernafas sampai hari ini. Kita tahu ini karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat apa kata Alkitab tentang kebaikan Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ini ditujukan oleh penulis kepada orang Kristen di Italia yang membutuhkan nasihat bimbingan dan penghiburan pada waktu itu. Karena mereka sedang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran asing yang menyesatkan. Sehingga penulis kitab Ibrani atau surat Ibrani ini menegaskan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih, kuasa, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan melihat satu hal yang tidak berubah di dalam pribadi Tuhan, yaitu kebaikannya. Kata baik dalam Alkitab, kata baik atau kebaikan dicatat sebanyak
lebih daripada 600 kata di dalam Alkitab. Kebaikan adalah selaras dengan natur Allah. Seperti halnya air, naturnya adalah dingin. Kemudian api naturnya adalah panas. Demikian juga dengan Tuhan, naturnya adalah baik. Karakteristik ini tidak dapat berubah atau menyusut. Tidak berubah. Dia selalu baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam setiap musim dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang baik. Dan kebaikannya selalu Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita punya Allah yang begitu baik, yang tidak pernah berubah kasih setianya, senantiasa nyata bagi kita. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34, di sana dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Walaupun hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami banyak pergumulan, keadaan sedang tidak baik, tetapi kita percaya bahwa karakteristik Allah, yaitu Dia Allah yang baik, tidak pernah berubah atau menyusut dalam hidup kita. Dia tetap Allah yang baik. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa kebaikannya tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Dia tetap akan melindungi dan memelihara kita. Di dalam setiap segala situasi yang terjadi, dalam susah, dalam senang, Dia Allah yang baik. Karena naturnya memang adalah Allah yang baik. Puji Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama bahwa Tuhan sudah mengorbankan nyawanya, memberi hidupnya untuk kita semua. Dia menyerahkan nyawanya mati di kayu salib, agar kita orang yang berdosa, yang sebenarnya kita tidak layak, tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Harusnya kita dihukum, tetapi oleh karena kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, kita dibenarkan bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Kita bersyukur, kita punya Allah yang baik. Dia telah memberikan hal yang luar biasa, menebus setiap dosa-dosa kita. Bukan karena hasil usaha kita dibenarkan, tetapi karena pemberian Allah. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa mengucap syukur walaupun sulit keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita tahu bersama bahwa bersyukur adalah penyembahan. Bukan berarti waktu kita mengalami susah kita bersyukur atas apa yang kita sedang alami saat itu. Tapi kita bersyukur karena kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kita mengucap syukur karena kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bahwa ada rencana Tuhan di setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mendewasakan iman kita hari-hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan senantiasa nyata. Dia memberi kesembuhan bagi kita yang sakit. Dia memberi kekuatan bagi kita yang lemah. Mungkin hari-hari ini saudara sedang putus asa. Saudara merasa bahwa kehidupan ini sudah tidak berjalan dengan baik. Mari kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan pernah berputus asa. Mari kita memperkatakan iman bahwa saya akan hidup lebih baik daripada hari ini. Karena Tuhan ada bersama dengan saya, menyertai kehidupan saya. Tuhan Yesus memberikan perlindungan, pembelaan dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin seringkali kita tidak menyadari bahwa kita seringkali dilindungi oleh Tuhan dari hal-hal yang berusaha untuk menghancurkan kita, berusaha untuk mencelakakan kita. Tetapi Tuhan senantiasa melindungi saya dan saudara. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan dipulihkan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Seharusnya kita mencerminkan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui kita berbuat baik bagi banyak orang.
biarlah kita memancarkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kebaikan adalah salah satu dari buah roh, dan sumber kebaikan itu adalah Tuhan. Di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Saudara, waktu kita berbuat baik, itu berasal dari Allah. Kita ini anak-anak Tuhan, kita berasal dari Allah. Sehingga semestinya kita berbuat baik bagi banyak orang. Bukan hanya di sekitar lingkungan keluarga saja, tetapi bagi orang-orang di lingkungan luar kita, di lingkungan di mana kita berada. Bahkan bagi banyak orang, kita menjadi berkat, membawa pengaruh, membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kita sedang memancarkan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau berbuat baik. Mungkin sedikit kepada kita, tapi bisa membawa manfaat bagi orang lain. Itu akan menjadi hal yang luar biasa. Mungkin saudara berkata, saya tidak punya apa-apa. Tapi apapun yang ada di tangan saudara hari ini, itu dapat digunakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berbuat baik, karena orang yang berbuat baik berasal dari Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita melihat ada banyak orang yang berbuat baik di luar sana. Tapi kebaikan seperti apa yang Tuhan mau? Ada orang yang baik hanya kepada orang-orang tertentu saja untuk menerima balasan. Dia hanya bersikap manis untuk mendapatkan balasan dari orang-orang yang dia anggap dapat membalas kebaikannya. Itu bukanlah kebaikan yang sesungguhnya. Tetapi kebaikan yang sesungguhnya adalah kita berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang bulu. Tuhan Yesus berbuat baik kepada semua orang. Saudara tahu Tuhan memberi matahari, bulan, bintang, alam semesta, air kepada semua orang yang ada di muka bumi ini, baik kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Oleh karena itu, mari kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Lewat perbuatan kita, mereka memuliakan Bapa yang di surga. Lewat kehidupan kita, mereka boleh dimenangkan bagi Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang berbuat baik karena dia ingin mendapatkan penghargaan yang lebih. Kalau saya salah, jangan saya ditegur, karena saya sudah berbuat baik. Atau mungkin ada orang yang sudah memberi untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan, dan merasa bahwa saya sudah berbuat banyak untuk pelayanan, sehingga semua ide-ide saya lah yang harus diterima. Ini bukanlah kebaikan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat bahwa setiap kita melakukan kebaikan, Tuhan tidak pernah berhutang. Waktu kita berbuat baik, kita sudah menerima balasan daripada Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan yang tulus tanpa pamrih. Jika kebaikan yang kita lakukan, lalu kita beranggapan kita harus menerima penghormatan, menerima hal-hal yang baik dari orang lain, maka kebaikan kita bukanlah kebaikan yang tulus. Kita akan melihat beberapa tokoh di dalam Alkitab yang dipuji oleh Allah, yang dicatat di dalam Alkitab. Alkitab sendiri yang menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-50, di sana dikatakan adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Yusuf dari Arimatea ini adalah seorang majelis besar dan dia yang membantu menguburkan tubuh Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yusuf ini adalah seorang yang baik dan benar. Betapa bahagianya kita dipuji oleh ayat Alkitab ini, bahwa dikatakan Yusuf ini adalah seorang baik. Kita juga rindu kita menjadi orang-orang yang baik. Biarlah Tuhan memuji kita bahwa kita adalah orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Melakukan dengan ketulusan, bukan untuk mendapatkan penghormatan, bukan untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin hanya sementara dari dunia ini, menerima balasan daripada orang-orang yang kita bantu mungkin. Tapi kita melakukan kebaikan karena natur Allah ada di dalam hidup kita, yaitu kita melakukan kebaikan tanpa pamrih. Di dalam Amsal pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, orang baik dikenan oleh Tuhan. Luar biasa. Pada waktu kita menjadi orang yang baik, kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini hal yang paling penting, saudara, bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan.
Seringkali manusia hanya mengejar untuk berkenan di hadapan manusia sesamanya, sehingga mungkin tidak berlaku yang benar. Tapi kalau kita berkenan di hadapan Tuhan, itu hal yang paling utama. Oleh karena itu, mari kita berbuat baik, memancarkan kasih Kristus bagi orang-orang, bukan hanya di gereja saja, tapi bagi orang dunia di sekitar kita. Di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24, ada seseorang juga yang dipuji oleh Tuhan melalui ayat Alkitab ini. Dikatakan bahwa Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Barnabas ini dia melihat kasih karunia, dia bersuka cita, dia menasehati banyak orang untuk tetap setia kepada Tuhan. Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sehingga dia membawa banyak orang kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari senantiasa kita meminta pertolongan Tuhan untuk Allah yang baik itu membantu kita agar kita dapat berbuat baik kepada banyak orang. Menjadi orang baik bukan berarti tidak ada tantangan. Contoh Yusuf. Dia adalah seorang yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh kakak-kakaknya. Yusuf pada saat dia datang kepada kakak-kakaknya, mereka membuang dia di sumur dan menjual dia menjadi budak. Perjalanan yang begitu sulit bagi Yusuf. Dia yang sebenarnya ada di rumah bapaknya dengan fasilitas yang diberikan. Dia bahkan dikatakan memiliki jubah yang indah, lebih indah dibandingkan oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf harus melewati pergumulan, proses yang begitu panjang. Dia harus menjadi budak, kemudian dia harus difitnah dan dilemparkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan berkenan kepada orang yang baik, saudara. Pada waktu itu dikatakan di dalam Alkitab, Yusuf dipromosikan oleh Tuhan. Yusuf ditolong oleh Tuhan. Pada waktu itu, Yusuf menjadi pemimpin di kerajaan Mesir, menjadi orang kedua setelah Firaun. Tetapi Yusuf tidak membalas. Pada waktu dia memperoleh jabatan, dia memperoleh suatu posisi yang baik, dia tidak membalas kejahatan kepada saudara-saudaranya. Dengan adanya Yusuf di Mesir, dia dapat memberi makan banyak orang. Mesir tidak mengalami kelaparan, bahkan dari bangsa-bangsa lain mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan, termasuk saudara-saudaranya. Dan Yusuf tidak membalas yang jahat kepada mereka. Memang ada tantangan pada waktu kita berbuat baik, tapi saudara percaya bahwa Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Kemudian selain Yusuf, ada juga seorang yang bernama Daniel. Daniel atau Belsasar, namanya diubah pada waktu itu oleh orang Babel. Daniel adalah salah satu dari 4 pemuda yang diambil dari kerajaan Yehuda. Pada waktu Raja Nebukadnezar menyerang kerajaan Yehuda, mereka membawa perkakas-perkakas dari kerajaan itu, termasuk mereka mengambil pemuda-pemuda yang penuh hikmat, yang baik, untuk mereka didik. Dan selama 3 tahun, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego atau Misael, Asaria, mereka ini dididik selama 3 tahun dan mengabdi kepada raja. Pada waktu zaman kerajaan Nebukadnezar, Daniel ini bertugas sebagai seorang penafsir mimpi. Dan di zaman Raja Darius memberikan posisi yang penting bagi Daniel, sehingga itu menyebabkan iri hati di antara teman-temannya, di antara orang-orang yang ada di Babel pada waktu itu, sehingga mereka berusaha untuk mencari kesalahan daripada Daniel. Bukankah Daniel ini sudah berbuat banyak bagi kerajaan Babel? Dia sudah mengabdi kepada raja, bahkan dalam pergantian raja, Daniel ini memiliki posisi yang baik. Tetapi di zaman Darius, pada waktu itu orang-orang yang iri hati berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Mereka berusaha mencari kesalahan dari Daniel. Dan yang mereka temukan adalah Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam 1 hari, 3 kali dia datang berdoa kepada Tuhan. Sehingga dibuatlah peraturan siapa yang tidak menyembah, mereka yang menyembah kepada Tuhan akan dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa.
Dan pada waktu surat keputusan telah keluar, Daniel tidak takut. Daniel datang berdoa kepada Tuhan. Kalau kita melihat pengaruh dari Daniel, bisa saja Daniel datang kepada Raja Darius untuk meminta pertolongan. Dia memiliki jabatan dan pengaruh. Tetapi ternyata Daniel memiliki roh yang berbeda. Daniel adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Pada waktu itu dia tidak mengandalkan jabatan dan pengaruhnya, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia mengandalkan satu-satunya andalan dalam hidupnya adalah Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga pada waktu Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, pada waktu itu singa-singa itu tidak memakan dia. Dan hal yang luar biasa, melalui peristiwa Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, Raja Darius membuat surat keputusan bahwa semua orang harus menyembah kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami kesulitan, ada orang-orang yang berbuat jahat di dalam hidupmu. Tetapi ingatlah bahwa selama kita mengandalkan Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, pembelaan Tuhan pasti akan Tuhan nyatakan bagi kita. Jangan sampai perkataan orang lain membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Jangan sampai perkataan orang lain membuat kita menjadi lemah, menjadi berputus asa. Tetap percaya bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia akan memunculkan kebenaranmu. Dia akan menolong engkau, memberi jalan keluar pada waktu engkau sedang mengalami kesulitan. Tetap percaya bahwa Dia adalah pembela. Tetap berbuat baik. Karena orang yang baik berkenan di hadapan Tuhan. Berbuat baik dengan ketulusan, bukan untuk mendapatkan balasan. Karena kita percaya pada waktu kita berbuat baik, Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan memberkati kita. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Untuk menjadi orang yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan. Tapi kita percaya Tuhan yang akan membela kita. Orang yang membenci kita tidak akan pernah menang selama kita tidak pernah membalas membenci mereka. Bawa mereka di dalam doa supaya kasih karunia Tuhan juga nyata di dalam hidup kita dan hidup mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun mengalami kesulitan hari-hari ini, tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih, kuasa, kebaikan Tuhan tetap sama. Tetap beriman, tetap mengucap syukur, tetap berbuat baik, dan kita akan melihat kemuliaan Allah. Mari sama-sama kita akan berdoa. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara yang mungkin mengalami sakit, saudara taruh tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, siapapun yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka mungkin dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang sakit. Namun kami percaya dengan iman, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jamah bagian tubuh yang sakit, Engkau sembuhkan. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka Tuhan. Menjadi kesaksian bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi Tuhan, kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan beri kelimpahan berkat bagi semua kami Tuhan. Makan minum kami dijamin oleh Tuhan. Mereka yang tertutup jalan dibukakan jalan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, yang dalam keterikatan dilepaskan oleh kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia, berkati presiden kami, seluruh aparat negara yang ada Tuhan berkati. Para dokter yang menangani masalah COVID ini Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat GPDI Betania, dari anak-anak sampai orang dewasa. Jemaat ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Engkau, mengandalkan Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, menolong pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Betania Tuhan.
Memberkati juga bagi siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau yang menjangkau dan memberkati mereka. Kalau ada yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang masuk dalam hati mereka, agar Tuhan sendiri yang mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih buat Quran firman Tuhan yang datang bagi kami pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, bahwa Allah yang kami sembah Allah yang baik, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tetap terima kebaikan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Orang yang baik, berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku.